warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran, mari sama-sama kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Coba perhatikan, saya absen dulu. Jud Syifaul Hayati, Dewi Regita Cahyani, silakan ditunjuk tangannya. Irwanul Maulida, Intan Putri Juwita, Miftahul Jannah. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai ilmu kalam. Pernah dengar ilmu kalam? Apa itu ilmu kalam? Ilmu yang menetapkan atau mempertahankan kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun keagamaan. Ya, boleh. Kita perhatikan ke slideshow adapun presentasi dari Madrid ini secara garis besar. Silakan dipahami dan diamati dengan baik. Ya, jadi aliran ilmu kalam ini akan dibahas dalam 3 kali pertemuan. Nah, jadi hari ini hanya kita bahas sebahagian dari pembahasan aliran ilmu kalam. Jadi pada pertemuan kali pertama ini membahas aliran ilmu kalam. Nah, ini tujuan pembelajaran pada materi ini, yaitu siswa dapat menjelaskan sejarah munculnya aliran ilmu kalam. Itu ilmu kalam yang sudah dikatakan tadi, yaitu aliran Khawarij sampai dengan aliran Maturidiyah. Kemudian siswa dapat menyebutkan tokoh-tokoh utama aliran ilmu kalam. Nah, sebelum memahami aliran ilmu kalam, mungkin di pertemuan pertama pada bab pertama itu sudah pada faktor internal penyebab munculnya ilmu kalam atau lahirnya ilmu kalam itu disebabkan perbedaan pemahaman Al-Quran. Ini jelas bahwa banyak pakar-pakar ilmuwan keagamaan seperti Imam Syafi'i, Imam Malik, kemudian Imam Asy'ari, Imam Al-Ghazali. Mereka semuanya memahami konteks Al-Quran, memahami ayat Quran. Tetapi dalam memahami ayat Quran tersebut sehingga mengeluarkan pendapat-pendapat yang berbeda. Maka ada istilah, kalau dalam fikih ada istilah mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, dan mazhab Hambali. Nah, begitu juga dengan aliran ilmu kalam. Jadi akan muncul nanti mazhab-mazhabnya. Ada mazhab tersendiri dalam masalah tauhid. Jadi yang pertama penyebab internal adalah perbedaan pemahaman Al-Quran. Yang kedua penyerapan hadis. Nah, muncul hadis dari masa Rasulullah SAW. Tetapi setelah masa Rasulullah tidak ada yang namanya pembukuan hadis. Tidak ada istilah sampai dengan hari ini ada namanya buku ataupun kitab Imam Bukhari, kitab Imam Muslim, kitab Imam Baihaqi dan sebagainya. Itu merupakan kitab hadis. Tetapi waktu pertama mengambil hadis pada masa Rasulullah tidak dibukukan ataupun tidak ditulis. Tidak ditulis hadisnya. Sehingga hadis ada di kepala ataupun di pikiran-pikiran para ahli-ahli di zamannya. Jadi pada zaman masa Rasulullah, kemudian masa sahabat, dan terakhir masa boleh dikatakan masa tabi'in.
Di masa tabi'inlah ini muncul ilmu aliran ilmu kalam sehingga berbeda cara memahami hadis ilmu kalam. Nah, jadi disebabkan sejarah munculnya aliran ilmu kalam tersebut, lahirlah ilmu kalam ini. Jadi pertama lahir yaitu aliran Khawarij, kemudian aliran Syiah, kemudian Murji'ah, Jabariyah, Qadariyah, Mu'tazilah, Ahlussunnah wal Jamaah, Asy'ariyah dan Maturidiyah. Nah, inilah yang harus kita pelajari nanti, bagaimana munculnya atau bagaimana sejarah munculnya aliran Khawarij, bagaimana sejarah munculnya Syiah, bagaimana sejarah munculnya Murji'ah. Nah, ini yang akan dipahami nantinya. Ini 10 menit waktunya ya. Tokoh. Jadi aliran Syiah, aliran apa ini? Khawarij. Khawarij terbagi dua seksi, dua kelompok. Pertama Azarika, kedua Al-Ibadiyah. Ini tokoh Al-Ibadiyah ini, tokoh Al-Azarika siapa? Tokoh Al-Ibadiyah siapa? Tokoh ini merupakan tokoh aliran Khawarij. Kita fokus mengenai latar belakang munculnya, belum sampai ke pemahaman. Latar belakang muncul dan tokoh. Jadi nanti pertemuan yang kedua akan dibahas mengenai doktrin ataupun pemahaman dari aliran-aliran tersebut. Bagaimana aliran Khawarij, bagaimana aliran Syiah pemahamannya. Itu doktrin namanya, atau pemahaman atau ajaran. Dibahas pada pertemuan yang kedua. Carilah dari berbagai literatur, itu dari buku maupun dari internet, yang berkenaan dengan sejarah munculnya aliran ilmu kalam dan tokoh-tokoh utama aliran ilmu kalam. Difokus hanya dua, sejarah muncul dan tokoh utama. Kemudian tiap individu menuliskan dengan bahasa sendiri tentang sejarah munculnya dan tokoh utama aliran ilmu kalam. Jadi tugasnya di sini disebutkan ada nomor nama aliran, sebab munculnya dan tokoh utama. Tokoh Khawarij. Ya. Khawarij kan
Ini terbagi dua kelompok. Sekte Al-Tariqah dan sekte Al-Ibadiyah. Tokohnya ini Nabi, kemudian Allah Jemaah. Coba rumuskan kembali tentang aliran Khawarij. Bagaimana munculnya dan siapa-siapa saja tokohnya. Silakan. Aliran Khawarij secara bahasa diambil dari bahasa Arab. Khawarij secara harfiah berarti mereka yang keluar. Aliran Khawarij dipergunakan oleh kalangan Islam. Kemudian satu lagi, aliran Murji'ah. Kelompok ini, silakan. Aliran ini disebutkan Murji'ah karena dalam prinsipnya mereka menunda penyelesaian persoalan konflik politik antara Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abi Sufyan dan Khawarij ke hari penentuan di antara mereka. Karena itu mereka tidak ingin mengeluarkan Munculnya aliran Murji'ah karena setelah munculnya pertama aliran Khawarij, kemudian golongan Syiah dan golongan Khawarij selalu bertentangan. Dalam pertentangan mereka ada satu permasalahan yang disampaikan oleh orang-orang Khawarij tentang pelaku yang menerima perdamaian setelah perang sipil. Menerima perdamaian setelah perang sipil, maka menurut orang Khawarij orang tersebut dosa besar ataupun kafir, sehingga mereka berani mengkafirkan Ali, berani mengkafirkan Hasan dan sebagainya, pengikut Syiah ataupun pengikut Ali. Pengikut Ali. Kemudian berbeda pendapat antara golongan Syiah karena mereka berpendapat tidak kafir. Orang yang menerima tahkim, orang yang menerima perdamaian tidak dinamakan yang kafir. Setelah dirumuskan kembali, marilah kita simpulkan. Coba perhatikan. Pertama, aliran Khawarij. Apa penyebab muncul aliran Khawarij? Karena keluar dari barisan Ali setelah perdamaian, setelah perang sipil. Itu penyebab muncul Khawarij. Siapa dapat Khawarij? Misalkan aliran Khawarij. Apa penyebab munculnya? Aliran Syiah. Apa penyebab munculnya? Sampai aliran Maturidiyah. Apa penyebab munculnya aliran Maturidiyah? Kemudian kesimpulan yang terakhir, harus mengetahui tokoh aliran. Dari aliran Khawarij sampai dengan aliran Maturidiyah. Jadi dipahami kembali. Jadi untuk hari ini kita cukupkan materinya sampai di sini. Yang kira-kira setelah dipahami nanti di rumah, apabila tidak ada permasalahan, jadi langsung kita lanjutkan ke pertemuan yang kedua nanti akan membahas tentang ajaran-ajaran pokok ataupun doktrin dari ajaran aliran tersebut. Apa doktrinnya? Bagaimana tentang dosa besarnya? Bagaimana tentang pelaku dosa besar? Bagaimana tentang perbuatan manusia? Itu masih banyak tentang doktrin aliran. Tapi apabila ada hal yang belum dapat dipahami, silakan kita ulang kembali sedikit sebagai review di pertemuan yang akan datang. Jadi hari ini kita cukupkan.
Wassalamualaikum warahmatullahi